Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai hakikat demokrasi dan pilar-pilar demokrasi konstitusional. Di sini saya Astri Mulyadewi sebagai moderator akan memandu berjalannya pemaparan materi. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ija Malina. Kemudian pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri Astri Mulyadewi, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Ansari. Poin pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah dari bahasa Yunani yang berarti yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau keretein yang berarti kekuasaan. Dan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa demokrasi menyatakan adalah pandangan hidup yang mencerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai atau mengatur kehidupan bersama. Dan adapun gagasan utama dalam pengertian demokrasi ini, di mana penerapan demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan artinya di sini menentukan nasib, menentukan peraturan dan perundang-undangan, dan juga termasuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut Abdurrahman Wahid, konsep demokrasi tidak hanya sebatas kebebasan, melainkan juga terkait dengan persamaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terus poin yang kedua yang masih saya punya yaitu demokrasi dalam keberagaman dan perbedaan. Keberagaman dan perbedaan masyarakat dari segi etis, suku bangsa maupun adat istiadat menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Kehidupan bernegara yang saat ini memasuki era milenial dan diinstruksi menjadikan warga negara harus memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadi kedaulatan negara. Semakin mudahnya akses informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dipandang sebagai sebuah konsekuensi yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dan ada para ahli yang berpendapat, yaitu Nuklis Masjid, berpendapat bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki norma-norma pokok. Di antaranya penting kesadaran akan pluralisme, yang kedua musyawarah, yang ketiga cara haruslah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yang keempat mufakat yang jujur dan sehat, yang kelima pemenuhan kebutuhan pokok secara berencana, yang keenam kerjasama dengan setiap saling mempercayai itikat baik, dan yang ketujuh pentingnya mufakat demokrasi. Dan ada juga yang berpendapat, menurut Ayu Marji Ajara, demokrasi dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan memperhatikan berbagai hal. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Yang kedua, pemberdayaan dan pengembangan kelompok masyarakat yang probel pertumbuhan demokrasi. Yang keempat, hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang. Yang keempat, sosialisasi pendidikan kewarganegaraan. Itulah presentasi dari pemateri pertama saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Astri Mulyadewi dan Kak Ansari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar-pilar demokrasi konstitusional. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud adalah bahwa demokrasi selalu dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan mata-mata. Jadi penyelenggaraan demokrasi ini
justru lebih menuntut kepada kecerdasan rohani, kecerdasan akliyah, dan kecerdasan rasional. Yang selanjutnya yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat yaitu demokrasi yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Selanjutnya yang kelima yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu memuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Saya atas nama Ansari melanjutkan materi ketiga, yaitu yang pertama, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang bertujuannya bukan hanya menghormati hak tersebut, akan tetapi lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang kedua, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi berlandaskan Undang-Undang 1945 mengadakan diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, serta memberi peluang seluas-luasnya kepada semua keadilan. Jadi di depan pengadilan yang merdeka, baik penggugat dengan pengacaranya, menuntut umum dan tidaknya dengan pengacaranya, mempunyai hak yang sama untuk menunjukkan konsideran atau pertimbangan dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan lainnya. Yang ketiga, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden dan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibutuhkannya daerah-daerah otonomi baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan adanya peraturan pemerintah. Daerah-daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Yang keempat, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk membesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kemakmuran Indonesia. Demokrasi dengan kemakmuran bertujuan membangun negara yang makmur yang mencakup semua aspek, entah hak dan kewajiban kedaulatan rakyat,
pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial dari berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang diberi keistimewaan atau hak-hak khusus. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.